Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya Agus Wito Channel beserta tim Borneo mempersembahkan video perjalanan dari kota Buntang ke kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Kawan, di samping perjalanan yang menyenangkan ini, maka tim Borneo juga sekaligus melakukan perjalanan dinas atau bekerja, yaitu menghadiri rapat teknis di PT Kalimantan Primakul atau KPC. Untuk lebih detailnya, silahkan kawan sahabatku semua di Indonesia tonton video ini. Berikut sedikit narasi sebagai gambaran tentang betapa majunya kota Sangatta saat ini dengan berbagai objek wisatanya serta lain-lainnya, dan saya rekomendasikan kawan sahabatku semua untuk berkunjung di kota Sangatta suatu hari nanti dengan kerabat, sahabat, dan lainnya, dan dipastikan akan berkata, wow, kota Sangatta sangat indah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wito Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur, Indonesia. Kawan sahabatku di seluruh Indonesia, sekarang saya terangkan masalah Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, dan berpenduduk sebanyak 253.847 jiwa hasil sensus tahun 2020 dengan kepadatan 4,74 jiwa per kilometer persegi, dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahunnya. Sementara pada tahun 2020 penduduk kabupaten ini berjumlah 424.334 jiwa dengan kepadatan 12 jiwa per kilometer persegi. Pada awalnya, Sangatta adalah sebuah desa kecil. Saat itu Sangatta masih tergabung di wilayah Kutai. Sampai pada tahun 1990-an, dengan ditemukannya emas hitam di Sangatta, wilayah ini kemudian berkembang pesat. Apa itu emas hitam? Emas hitam adalah sebutan untuk batu bara. Dengan berdirinya perusahaan Kaltim Primakul, lalu kemudian disusul oleh Pertamina, lapangan kerja di Sangatta meningkat tajam. Banyak warga dan karyawan yang bekerja adalah dari daerah luar Sangatta yang bertransmigrasi ke daerah ini. Sehingga saat ini Sangatta memiliki beragam penduduk yang majemuk. Hal ini adalah berkah bagi Sangatta karena dengan penduduk yang beragam, maka potensi SDM yang dimiliki sungguh besar. Seiring dengan pemekaran wilayah yang terjadi saat ini, Sangatta kini menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Nama Sangatta sendiri sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda dulu. Menurut beberapa sumber, nama Sangatta diambil nama kepala suku Kutai saat zaman Kerajaan Kutai. Posisi Sangatta yang berbatasan dengan Selat Makassar berpotensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan yang terintegrasi. Terbukti dengan rencana ke depan untuk menjadikan pelabuhan di Sangatta sebagai salah satu tol laut Indonesia. Simbol kota Sangatta adalah burung enggang, dan patung burung enggang dibangun di kota ini sebagai tugu selamat datang bagi pendatang ataupun penduduk di sini. Kawan sahabatku semua, sekarang saya sampaikan masalah asal-usul nama Sangatta. Adapun asal-usul nama Sangatta, ada 3 versi yang beredar tentang penamaan nama Sangatta. Versi pertama, konon dahulu ada seorang kerabat Sultan Kutai yang bernama Aji Pau. Dia bersama rombongan meminta daerah yang dapat dikembangkannya sebagai bagian tempat bertani, berburu, dan bermukim. Akhirnya Aji Pau dan pengikutnya menemukan sebuah daerah di aliran sungai yang dijaga makhluk halus. Makhluk yang berjumlah 3 tersebut diberi nama Sang. Yang pertama adalah Sang Kima, menjaga aliran sungai api-api, dan sekarang menjadi nama Sang Kimah. Kemudian Sang Atan, yang sekarang dikenal sebagai daerah Tanjung Santan. Lalu Sang Atak, yang menjadi penjaga aliran sungai api-api yang utama, dan kini kita kenal dengan Sangatta. Ada satu aliran sungai api-api yang menuju laut dan belum ada penjaga. Daerah itulah yang diminta Aji Pau
daerah itu yang dikenal dengan nama Bontang. Versi kedua, kota Sangatta telah mengalami beberapa kali perubahan ejaan dan penulisan namanya. Sejak semula namanya adalah Sengatta. Nama Sengatta ini memang telah ada sejak sebelum zaman penjajahan karena diambil berdasarkan nama seorang kepala adat masyarakat Kutai yang sangat terkenal pada masa kejayaan Kerajaan Kutai di Tenggarong. Dan nama Sengatta tetap disebut demikian hingga negara kita telah merdeka. Seiring dengan zaman tersebut dilanjutkan dengan masuk dan hadirnya perusahaan pertambangan minyak negara yang sekarang Pertamina juga mulai beroperasi di Sengatta. Pada awal-awal sejak masa survei itu banyak juga pendatang mancanegara dari negara Australia. Lidah mereka pula yang cenderung menambahkan double huruf TT sehingga penulisannya menjadi Sangatta. Sedangkan untuk versi ketiga, Sangatta berasal dari bahasa Mandar. Mandar merupakan salah satu suku di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Barat. Menurut bahasa Mandar, sang artinya nama, sehingga Sangatta mempunyai arti nama kita. Orang Sulawesi biasanya menggunakan imbuhan ta pada kata posesif sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan bicara. Contoh buku ta, yang artinya buku Anda. Ditambah lagi biasanya nama orang atau nama daerah di Kalimantan umumnya tidak mengenal huruf tasidid seperti kata Sangatta. Berbeda dengan orang Sulawesi yang terbiasa menggunakan tasidid seperti contohnya Maita atau Lama. Suku Mandar termasuk suku perantau yang sudah lama ada di Kalimantan mengingat jarak Kalimantan dan Mamuju cukup dekat. Kawan, berdasarkan ketiga versi di atas memang sulit untuk menyimpulkan asal-muasal kota Sangatta yang sebenarnya. Namun, di tengah perbedaan pendapat tentang asal-muasal nama, warga Sangatta sejatinya tetap hidup rukun tanpa mempermasalahkan asal-muasal nama Sangatta. Kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia, sekarang saya sampaikan masalah zona Sangatta. Wilayah ini seolah menjadi gerbang bagi pengunjung yang akan masuk ke Sangatta melalui jalur darat. Dicirikan oleh dominasi objek wisata alam dengan Taman Nasional Kutainya yang sudah terkenal. Wilayah ini juga diuntungkan dengan keberadaan kota Sangatta sebagai ibu kota kabupaten yang memiliki fasilitas penunjang yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Kutai Timur. Namun sangat disayangkan bahwa hutan lebat yang menyejukkan perjalanan menuju kota Sangatta sekarang harus merana karena habis ditebangi oleh penduduk pendatang yang kemudian mendirikan pemukiman di sepanjang jalan Bontang Sangatta yang seharusnya ikut membantu melestarikan keindahan hutan Taman Nasional Kutai Timur, tetapi sekarang justru menghancurkannya. Secara umum terdapat satu Taman Nasional Kutai, di dalamnya terdapat Sangkimah, kemudian Mentoko, Pantai Teluk Kabah, Pantai Teluk Lombok, kemudian Teluk Perancis dan Pantai Tanjung Bara atau Pantai Akuatik. Yang kedua adalah Pantai Kenyamukan. Pantai ini berada di dalam wilayah Sangatta Utara. Pantai ini selalu dipadati masyarakat Sangatta jika liburan sekolah dan tanggal merah. Kemudian ada juga Pantai Alien. Pantai baru ini berada di daerah wilayah Sangatta Utara. Asal mula nama pantai ini dibuat karena akses jalan masuk ke pantai tersebut melewati gedung yang mirip seperti pesawat alien. Kemudian ada zona Sangkulirang. Objek dan daya tarik wisata di zona ini umumnya ditandai dengan ciri alam yaitu hutan, gua, air panas, sungai, pantai dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kecamatan Sangkulirang. Garis pantai yang panjang dan potensi perairan yang besar menambah daya tarik wilayah ini, terlebih dengan adanya
daya tarik yang unik yang berbeda dengan wilayah lainnya seperti gua, pulau, pantai, laut, dan air panas. Namun, seperti juga wilayah lain di Kutai Timur, aksesibilitas masih menjadi masalah yang utama untuk wilayah Sanggulirang. Sementara ini, transportasi air atau sungai dengan perahu masih mendominasi pengangkutan di Sanggulirang. Secara umum di zona ini adalah satu desa benua baru, kemudian pulau Birah-Birahan, yang ketiga pantai Jepu-Jepu, Bual-Bual, dan Selangkau, kemudian yang keempat desa Pengadan, di mana terdapat sebagian besar penduduknya adalah petani sarang burung walet. Juga terdapat gua-gua yang sangat menarik untuk dikunjungi, baik karena keindahannya serta terdapat lukisan-lukisan dinding berupa gambar negatif tangan manusia dan hewan dari zaman batu. Di antara gua-gua itu yang dibuka untuk umum adalah Gua Ampanas dan Gua Mardua. Kemudian zona lainnya adalah zona Muara Wahau. Objek dan daya tarik wisata di wilayah ini dicirikan oleh alam pedalaman hutan dan sungai. Dengan budaya sungainya yang masih cukup kental, keberadaan Gunung Batu Kombeng merupakan salah satu daya tarik lain yang unik di wilayah ini selain dari desa-desa sepanjang Sungai Wahau atau Telen. Adapun secara umum terdapat Desa Muara Wahau, Desa Miau Baru, desa yang masih tetap mempertahankan tradisi budaya Dayak dalam kehidupan keseharian mereka seperti berladang dan mencari ikan untuk keberlangsungan hidup. Kemudian ada Gunung Kung Beang. Lainnya adalah desa-desa di sepanjang Sungai Wahau atau Telen seperti Desa Jukayak, Desa Long Segar, Desa Long Noran, Desa Batu Ampar, Desa Nehas Liahbing, Desa Jak Luai, Desa Long Wahya, Desa Deabeo, Desa Diak Lui, Desa BH Nehas. Yang kelima, Huliwa atau hutan lindung WH yang terletak di wilayah Desa Nehas Liahbing beserta 5 desa WH lainnya. Suku Dayak WH sepakat menjaga dan melindungi serta melestarikan hutan mereka yang sangat luas, bahkan menjadi hutan lindung terluas di Kutai Timur, bahkan di Kalimantan Timur maupun seluruh Indonesia, dan nomor 3 terbesar di dunia yang dibantu TNC.
Kawan, sahabatku semua di seluruh Indonesia, akhirnya video ini saya akhiri, yaitu berupa perjalanan dari kota Bontang menuju ke kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia, dalam rangka meeting teknis dengan salah satu perusahaan tambang di kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Di samping itu juga melakukan perjalanan lainnya, yaitu berupa wisata di tempat-tempat wisata yang ada di kota Sangatta dan sekitarnya. Apabila dalam narasi ataupun penempatan video maupun gambar yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wita Channel dan Rimbak Borneo, Kalimantan Timur, Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.